Selain berkomunikasi dengan pihak keluarga, kami juga menemui kuasa hukum dari keluarga korban yang saat itu menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan yang dilihat dari peristiwa ini dan bagaimana penegak hukum menyampaikan laporannya saat itu. Oleh karenanya, dari pihak kuasa hukum sendiri meminta agar pihak kepolisian betul-betul mengusut secara tuntas dan secara transparan terhadap kasus ini. Jadi kalau bicara soal korban di STIP, teman-teman, satu-satunya yang bisa kami kontak saat ini adalah kuasa hukum. Memang masih berproses untuk bisa menghubungi pihak keluarga. Tapi sementara ini, kalau dari kuasa hukum sendiri, bisa diceritain nggak sih Bang, kronologi sebenarnya itu yang benar gimana sih? Mungkin dari Bang Tupur dulu Bang. Jadi yang kami dapatkan informasi dari keluarga dihubungi oleh pihak kampus itu Jumat pagi jam 9. Oke. Keluarga dapat kabar bahwa almarhum Putu itu meninggalnya di toilet, jadi diangkat dari toilet menuju ke klinik, meninggal di situ, lalu dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi. Ternyata memang di rumah sakit diperjelas lah ya bahwa memang Putu udah meninggal sejak di kampus. Lalu keluarga yang ada di Jakarta datang. Setelah itu dilihat kok ada bekas memar ya, ada bekas-bekas kekerasan ya. Setelah itu lalu dibuatkan laporan polisi. Lalu almarhum Putu itu jenazahnya dibawa ke rumah sakit Polri untuk kepentingan otopsi. Ya. Itu alurnya. Lalu kita dikabarin keluarga yang di Bali itu datang sore lah, agak sore, tiba di rumah sakit Polri. Dan di CCTV, dan menurut ini udah dikonfirmasi ya oleh penyidik, itu mondar-mandir orang keluar masuk. Jadi ada yang masuk mungkin ngelihat, ya ada yang masuk keluar. Ini kan saya mendengarnya sedih ya. Kok ada ya orang ngelihat dipukul gitu, ya udah cuek gitu. Ada belasan itu, banyak banget keluar masuk hilir mudik toilet itu. Toiletnya kebuka kan. Iya. Jadi maksud saya, selain 4 orang ini, justru karena fakta itu saya jadi berpikir selain 4 orang ini berarti yang keluar masuk itu tahu harus ditanya. Iya. Jangan-jangan dia masuk sekali nonjok lagi. Ini kan curiga, iya kan, kecurigaan bisa saja kan. Jangan-jangan dia datang, wih asik nih sekali tonjok, keluar atau mungkin iya benar, atau mungkin begitu datang masuk jadi kutut. Berarti setidaknya kan ada sesuatu yang perlu diketahui oleh publik ya. Iya, jadi kan benar. Kronologinya tuh harus jelas. Si A bilang ini, si B bilang ini, itu harus jelas. Itu aja sih. Itu pertanyaan-pertanyaan itu apabila memang bisa dijawab dan masuk akal tentunya, itu mungkin sedikit membuat keluarga korban setidaknya tabah lah, semakin tabah. Jadi yang sekarang ini kalau saya memposisikan sebagai kuasa hukum dan dari pihak keluarga masih belum puas ya dengan rilis dan juga dengan penanganan baik itu dari pihak kepolisian maupun dari STIP, karena ini sepertinya ya oke ditangani cepat, tapi seperti kayak biar cepat selesai deh gitu. Bagaimana Bang? Awalnya kami ngeliat seperti itu ya. Iya. Udah lah, yang penting ada tersangka gitu. Iya. Itu kan jadi seperti oke, yang penting ada tersangka. Ya. Tapi apakah itu aja cukup bagi keluarga gitu? Itu nggak cukup. Itu sebabnya kami datang hari Senin. Senin pagi. Kami tanya, kami klarifikasi semua pernyataan dari Pak Kapolres di rilisnya. Apakah benar memang pelaku tunggal ini final? Dan akhirnya kami mendapat sedikit kelegaan ya. Setelah terkonfirmasi, enggak Bang, ini masih pengembangan. Itu masih bersifat sementara. Oke. Lalu di situ kami jelasin, kami bawa juga bukti chat itu kan. Ada kami sertakan itu, ada bukti chat grup Taruna 66 namanya. Angkatan 66 ya. Angkatan 66. Yang coba membuat rekayasa cerita ya, seolah-olah serangan jantung. Oh iya, itu juga
lumayan viral itu kan. Oh. Kami serahkan ke ke penyidik. Penyidik berjanji, Pak Kanit ini berjanji akan menelusuri siapa saja orang yang ada di dalam grup, ya. siapa yang membuat narasi itu, siapa yang menyebarkan itu, dan siapa yang udah nyebarin ke media. Karena di salah satu TV swasta saya nonton ya, disebutkan bahwa ada siswa meninggal di STIP karena serangan jantung. Sehabis olahraga. Ya, sehabis olahraga. Berarti kan udah ada yang nyebarin, ada yang coba nyebarin, ya kan? Itu yang kami minta gini. Kalau saya boleh bilang gini, ini pengungkapan ini sederhana kok. Ada CCTV, ada saksi, mungkin bisa ditambah keterangan ahli, pasti terungkap. Ini bukan seperti kasus-kasus sebelumnya lah, yang CCTV-nya nggak ada atau. Cuman kami minta lah, jangan dibuat kok kesannya sepele atau sesederhana itu gitu. Kok kesannya kayak cuman dipukul, meninggal, selesai, si Tegar ini nggak sesederhana. Iya. Dibuat sesederhana mungkin, seperti ada keberpihakan terhadap korban, ada tersangka yang diberikan, udah gitu kan. Kasusnya nggak sederhana, tapi ngungkapinnya sederhana kok. Menurut saya cara ngungkapinnya, apalagi penyidik kita ini kan jago-jago ya, hebat-hebat dengan segala metodenya, pengetahuannya, nggak susah. Cuman jangan dikemas kasus ini jadi seolah-olah sederhana. Ya tadi saya bilang, ya ini si Tegar lawan almarhum Putu, udah itu aja. Enggak. Nggak sesederhana itu, benar sih. Apa pertanggungjawaban grup itu ya? Apa pertanggungjawaban STIP terhadap adanya chat? Ya. Kampus tahu nggak? Siswa-siswanya lagi bikin kayak gitu. Atau yang jadi pertanyaan situ kan di chat itu forward orang sih. Siapa yang pertama nge-forward? Kan gitu kan? Jadi berkembang ya akhirnya. Ya, itu makanya saya bilang, daripada kita makin banyak pertanyaan, mendingan ini dibuka sejelas-jelasnya. Kami ini kan kuasa hukum, terbuka aja lah sama kami. Undang kami kalau memang dibutuhkan. Diskusi, oke, kita juga terbuka untuk diskusi, temuan-temuan kita kasih gitu kan. Jadi maksudnya kalau memang nggak ada tendensi apapun terhadap kasus ini, ya udah buka kan, nggak susah kok. Iya. Kalau dari pihak keluarga sendiri gimana Bang? Karena otopsi udah dilakukan. Terus tadi Abang bilang ini sepertinya disederhanakan, yang penting ada tersangka, gitu kan. Tapi motifnya, kesaksian dari para saksi, kesaksian orang sana kan belum ada nih, gitu kan. Harapan dari keluarga tuh apa? Karena kan korban sendiri sebetulnya almarhum udah dibawa ke Bali nih, yang katanya akan segera dikremasi gitu kan ya. Berarti kalau dalam hal ini seumpamanya memang ada hal-hal yang belum puas, katakanlah dibutuhkan otopsi ulang karena dulu sempat ada kasus serupa ya, Joshua Huta Barat gitu kan, ya akhirnya ada otopsi ulang gitu kan udah nggak bisa Bang ketika sudah dikremasi gitu. Nah itu gimana Bang? Ini jadi gini, sebenarnya keluarga itu waktu diskusi sama kami ketakutannya itu ya. Iya. Diskusi sama kami di rumah sakit Polri, keluarga besar bilang gitu ke kami. Pak, kayaknya kami ragu deh buat ngaben katanya. Soalnya takutnya ada otopsi ulang. Iya, udah jadi debu, udah nggak bisa diapa-apain. Yang kedua, waktu hari Minggu sebelum kami ke Polres, di grup, kami ada grup ini lah, buat koordinasi antara keluarga dan ini. Pak, tolong dipastikan ya, ini memang kami bisa nggak menjalankan ngaben ini. Karena ini ya udah jadi abu ya. Kalau jadi di keluarga tuh juga ada feeling yang belum beres ya sebetulnya. Iya, jadi keluarga kan masih ada keraguan. Masih ada. Iya, keluarga kan gimana ya, maksudnya cemas ya. Pasti. Jangan sampai nanti setelah dibilang oke cukup. Iya. Ngaben ternyata wah kita kurang. Iya. Bukti ini otopsinya harus diulang atau apa ya. Udah jadi ya nggak bisa ya, kita kan tahu sendiri ya, tahu kalau misalnya ngaben kan seperti apa nanti seperti apa. Betul. Nah itu kan sebenarnya kembali lagi kepada kepercayaan budaya dan adat istiadat keluarga korban. Ada kemungkinan mereka mau kalau seumpamanya almarhum tidak di ngaben tapi dikubur aja. Oke. Itu gimana Bang? Waktu Senin kami datang, itu jadi salah satu pertanyaan ke Pak Kanit.
Pak, ini yang jadi kegelisahan di keluarga. Ini otopsi ini ada kemungkinan diulang nggak? Soalnya secara adat istiadat almarhum mau ada acara ngaben. Pak Kanit menjamin udah cukup ini otopsi kemarin udah menyeluruh, udah cukup, nggak akan ada otopsi ulang. Oke, kami pegang omongannya, kami sampaikan langsung ke keluarga. Menurut pernyataan dari Polres Jakarta Utara, nggak ada lagi tuh otopsi. Jadi kalau memang mau ada acara adat, acara ngaben, dipersilahkan. Jadi memang sepertinya rencana ngaben itu ya udah sesuai rencana lah di minggu-minggu ini kalau nggak ada halangan. Oke. Kalau gitu yang terakhir keinginan dari keluarga dan juga langkah lanjutan dari teman-teman kuasa hukum apa nih Bang? Ini kan sepertinya masih panjang. Keinginan keluarga tuh simpel. Ini bisa terbuka secara terang. Pelaku-pelakunya siapa aja. 55. Yang paling bikin gelisah itu kan 55 ini harus tahu perannya nih. Si Tegar kita udah tahu lah, katanya mukul. 4 ini ngapain? Iya, berarti kalau gitu dari keluarga dan dari kuasa hukum percaya bahwa ini pelaku bukan cuma satu orang. Bukan cuma satu orang. Harus lebih dari orang-orang yang ada di sana harus diminta keterangan. Betul. Dan harus ditindak seadil-adilnya gitu kan. Berarti bukan cuma satu. Kami nggak ada tendensi harus 10, harus 20 Iya. Cuman karena memang 5 orang yang masuk ya jelasin ke kami dong. Iya. Ngapain 4 orang. Keterlibatannya apa? Dan yang manggil tuh 5 orang katanya. Iya. Itu kan sesuai rilis kami tuh gini. Kami akan kejar sesuai fakta yang terungkap ya. Iya. Katanya 5 orang manggil, oke, kami kunci 5 orang manggil. Bawa ngapain aja? Gitu, iya. Ngapain aja nih 5 orang senior, tingkat 2 semua itu. Ngapain aja? Si Tegar mukul 4 lagi ngapain? Itu harus jelas. Lalu harapan keluarga selanjutnya ke pihak kepolisian pasti itu. Bisa adil, bisa terbuka, transparan, ya kan? Biar semuanya jelas. Kalau ke STIP, harapan keluarga yang jelas di kasus ini dulu ya, bisa membantu pihak kepolisian dalam mengungkap. Karena mau bagaimanapun ini kan di lingkungan STIP. Ini kan dalam sekolah dia. Barang bukti dia yang punya, CCTV. Saksi, taruna-tarunanya dia. Iya kan? Jadi si 4 orang saksi junior yang belum sempat dipukul ini kan kalau menurut hemat kami jadi saksi kunci. Iya. Ada apa di situ, betul. Ya kalau si senior emang nggak akan ngaku lah dia. Iya. Orang dia yang manggil. Ini 4 junior ini saya minta dilindungin lah. Ini tuh jadi kunci. Dia saya sangat ngerti dia pasti takut. Iya. Apalagi masih satu asrama. Iya. Dia pasti takut. Jadi keluarga masih meminta itikat baik dari STIP. Coba bisa nggak membantu kepolisian gitu ya dalam mengungkap kasus ini dengan support semua. Apa yang dibutuhin penyidik support. Apa yang dia dengar, apa yang jadi kan ini kan lingkungan sekolah. Mungkin ada bisik-bisik teman-teman apa coba disupport lah taruna-taruna itu, siapa yang tahu ayo bersaksi lah. Kami bukan nggak tahu apa-apa. Ada informasi-informasi informal yang masuk ke telinga kami ada, cuman perlu diuji juga ya Bang ya. Perlu diuji. Kami nggak mau juga membuat gegabah ya. Langsung terima aja. Walaupun kami tahu, tapi pengetahuan kami ini akan jadi senjata kami buat mempertanyakan itu. Jadi kami nggak gampang percaya. Kami nggak akan gampang percaya karena informasi dari sana sini tuh udah masuk ke kami. Itu yang akan kami terus tanya. Setiap ada hal yang menurut kami kurang tepat, akan kami benturkan nih dengan informasi yang kami punya. Berarti kalau kayak gitu aku simpulkan, meskipun penanganan ini dibuat secepat mungkin, sesimpel dalam tanda kutip ya, sepertinya simpel, terus secepat mungkin. Oke, ini udah ada tersangka, ada keberpihakan dari STIP, ada tindak lanjut dari pihak kepolisian, itu nggak diterima mentah-mentah oleh kuasa hukum maupun dari keluarga, tapi itu akan diuji lagi. Oke, kemarin kan bilangnya 5 buktikan, pembuktian dari segala fakta yang diterima ya, atau dari laporan-laporan yang diterima. Oke. Kami juga kan nggak mau asal menuduh. Iya. Kami cuman bertanya, kalau dijawab ya kami analisa lah jawabannya. Kalau nggak masuk akal kami kejar. Iya. Tapi kalau memang faktanya seperti itu dan memang setelah kami konfirmasi ke kanan kiri ini
memang seperti itu, kami juga nggak maksa kok. Ya udahlah, memang begitu adanya, iya. Tinggal kita dorong polisi, cepet-cepet Pak P21 nih, serahin ke jaksa, cepet-cepet nanti masuk ke persidangan, kita monitor. Ya, berarti pembuktian dari semua laporan dan juga fakta yang diterima, kita lihat nanti sama-sama dan biarkan masyarakat yang menilai. Pada akhirnya kan, kalau udah kayak gini kan akhirnya masyarakat sendiri yang menilai. Ya. Akan kayak gimana nantinya gitu. Peran media penting banget sih. Yang namanya militer itu memang ditugaskan untuk perang gitu. Jadi nyawa itu memang akan diberikan untuk negara. Ya. Ya kan? Nah sekarang kalau anak ini nyawa ini hilang mau dikasih ke siapa?